Ya, saya merasa ini sebuah kesempatan yang sangat baik, di mana saya boleh mendaftarkan diri sebagai bakal calon wakil bupati melalui Partai Demokrat. Ada sebuah suasana yang menurut saya penuh persaudaraan dan sebuah perjumpaan yang sangat menyenangkan. Jadi bupati ini, pertama saya mau katakan betul itu kerinduan saya secara pribadi ya. Tapi juga sebenarnya melihat bagaimana rakyat mendesak untuk saya maju jadi bupati ya. Biasalah kalau orang sudah duduk di kelas 1, niat dan impiannya juga naik kelas. Kelas 2, kelas 3. Secara politik sebenarnya bisa dijamin bahwa kehadiran bupati dengan saya itu tidak gagal secara politik. Dan itu dibuktikan dengan pertanggungjawaban kinerja bupati dan wakil bupati melalui DPR sebagai pertanggungjawaban perjalanan kepemerintahan dan pembangunan itu kepada rakyat. Penilaian hari-hari ini saya tidak terlalu tahu seperti apa pendapat rakyat terhadap bupati. Tapi secara pribadi saya berniat saja setelah jadi wakil bupati dan ingin mau jadi bupati. Ceritanya begini. Setelah saya berjalan beberapa saat ini, ya di situ saya menemukan tugas seorang wakil bupati lebih bersifat relatif semata, bersifat mandatori. Secara konstitusional tidak tampak tegas tugas atributif yang ada pada seorang wakil bupati. Oleh karena itu, versi saya untuk mengalirkan kebijakan demi kebijakan yang populis, pro rakyat, dan tentu menyenangkan siapa saja. Versi saya, tapi dia sedang mengkritik siapa. Kalau ada rakyat, ada orang yang menilai secara pribadi, secara kelembagaan, kita juga tidak akan alergi dengan itu. Tapi khusus untuk pribadi saya ingin dari wakil bupati untuk jadi bupati. Supaya satu ketika juga dengan niat saya bisa mengalirkan kebijakan demi kebijakan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan versi saya sebagai bupati. Oke, Pak Wakil, terkait dengan pilkada tempat, tentunya dalam hal kursi harus minimal 7 kursi. Sejauh ini bagaimana komunikasi dengan partai politik, Pak? Ya memang sejauh ini ada beberapa partai yang saya sudah komunikasikan, termasuk diantaranya hari ini dengan teman-teman kita Partai Demokrat. Ada partai lain juga saya komunikasikan, Golkar, PAN, Hanura, dan juga mungkin partai-partai lain. Dan di saat ini saya tahu lagi seru-serunya membuka pendaftaran. Prinsipnya minimal itu 7 kursi ya. Dengan konstruksi raihan suara pileg kemarin mengindikasikan tidak bisa satu partai. Minimal 2 partai yang kalau diakumulasikan raihannya 7 kursi ya. Sebanyak-banyaknya juga baik. Nah ini perlu kita komunikasikan. Pak Wakil, terkait dengan pencacakan calon wakil bupati yang mau dipinang nanti, sejauh ini publik terus mengharus isu, salah satunya Dr. Ronald. Sejauh ini komunikasinya bagaimana, Pak Wakil? Ya ini diskusi di luar ya, masih bergerak. Tapi karena saya maju jadi bupati ya harus ada wakilnya. Siapa orangnya saya kira pada saat yang tepat itu akan diperlukan. Terkait dengan penyebutan Dr. Ronald ini, Pak Wakil, dari
tim Pak Wakil sendiri, apakah memang figur yang menjadi kriteria dari tim Pak Wakil? Saya ingin wakil bupati yang kurang lebih seirama dengan saya. Dan kalau dia jadi, saya jadi, mandat itu sebanyak-banyaknya saya berikan sebagai rasa hormat saya terhadap kehadiran dia dalam lembaga kabupaten. Sehingga Garuda yang di dadanya bisa berkibar sebagai sebentuk ekspresi kepemerintahan dia. Bikin dia happy, bikin dia senang, bikin dia ada di situ untuk melayani rakyat, menggerakkan. Tadi kan saya omong dengan visi misi itu mengenai maju ya, mandiri, adil, jujur, unggul, yang digerakkan pada misi-misi itu. Menggerak yang maju. Maju itu, supaya orang menggerak itu pintar-pintar, cerdas lewat lembaga pendidikan. Menghantar orang menggerak yang sehat, sehat pikirannya, sehat juga hati. Menghantar orang menggerak supaya ekonominya semakin baik. Menghantar orang menggerak supaya rakyat bersama pemerintah berpikir bagaimana wajah dari penyelenggaraan pemerintahan dan membangun yang baik dan benar. Bonum komne, populis, propor, sukacita, dan damai, saudara. Semua itu digerakkan kepada filosofi. Bantang sama, reje, naik cahaya itu kecil. Guru level lain, depan senang, reges dimiliki kita oleh menjaga. Karena ini rumah bersama. Bupati, wakil bupati, seluruh perangkatnya dengan rakyat. Dalam konteks kepemerintahan yang baik, segitiga emas itu menjadi pertarungan dasar seorang pemimpin. State, negara dengan struktur, di sebelahnya ada rakyat yang juga mengambil bagian secara partisipatif untuk memastikan tadi impian itu terjawab. Yang ketiga, banyak kelompok civil society, masyarakat madani, di antaranya juga termasuk teman-teman. Kalian juga adalah bagian integral dari perjalanan pemerintahan. Tanpa kalian juga bupati itu tidak ada apa-apanya. Tanpa LSM, tokoh pemuda, tokoh perempuan, tokoh agama, elemen apapun harus dipastikan secara partisipatif dalam kerja-kerja kolaboratif, konvergensi, niscaya visi misi itu sebagai komitmen kontrak politik seorang bupati bisa berjalan dengan baik dan benar. Pak Wakil, terakhir mungkin apa yang mau disampaikan kepada seluruh simpatisan Eri Ngadu? Saya mohon doa dari semua orang pada level 1 supaya saya dapat partai. Setelah itu judulnya dari bakal calon menjadi calon. Dan atas doa kita semua di 7 November itu saya tampil jadi sebagai kampiun, sebagai pemenang, dan saya jadi Bupati Manggarai untuk periode mendatang. Oke, lalu yang terakhir Pak Wakil, terkait kostum ini yang sedikit nyerempet dengan Demokrat ini, apa yang mau disampaikan di balik pemilihan kostum? Baju itu, kostum itu bisa kebetulan bisa dirancang. Saya rancang, saya jahit itu dalam sebuah simbol. Map juga, map simbolnya jelas Demokrat. Baju juga baju ada unsur Demokrat. Apakah itu kerinduan terbesar dari Pak Wakil? Ya, supaya Demokrat berharap dalam diskusi kami ke depan saya dijagokan sebagai unggulannya Demokrat dalam proses politik kali ini. Bagaimana dalam soal pemerintahan selama ini, apakah bagaimana soal mandat yang diberikan oleh bupati terhadap wakil bupati, apakah memang selama ini sedikit atau memang sudah luas seperti memang layaknya tugas dari wakil bupati? Ada, tapi sedikit. Betul berbenturan dengan isu, tapi itu ya isu.
Ada orang yang menilai kalau saya itu tidak kooperatif, ya. Tidak bertanggung jawab. Biasalah. Tapi menurut saya orang bertanggung jawab. Kalau tidak ada mandat, secara konstitusional, secara hukum tidak boleh dipaksa. Meskipun dalam pendapat pribadi, kalau mandat itu tidak diberikan, juga bisa memberi kontribusi terhadap gangguan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Maka kalau saya jadi bupati, saya ubah itu. Maka mandat itu diberikan cukup luas kepada wakil bupati supaya dia berekspresi. Konteksnya, visi misi itu bukan hanya milik bupati, itu milik wakil bupati juga, satu paket. Sehingga kalau mau sukses, mau gagal ya sukses sama-sama, gagal sama-sama. Berarti atas dasar itu Pak Wakil berpisah dan ini naik kelas. Saya mau naik kelas dalam konteks itu dengan cara saya. Lain padang, lain belalang, lain lumut, lain ikan. Lain pemimpin, lain manajemennya. Jadi manajemen yang saya bangun itu dalam kontrak politik saya seperti itu. Itu bagian dari komitmen niat saya kalau jadi bupati. Lalu dalam hal yang bersifat strategis selama ini, apakah Pak Bupati juga pernah meminta pertimbangan atau kajian dari Pak Wakil khusus untuk hal-hal strategis? Ada juga, tapi masih terbatas. Termasuk kebijakan. Terbatas. Gini, yang punya kebijakan itu bupati. Tugas seorang wakil bupati itu memberi masukan, pertimbangan, diminta ataupun tidak. Selama ini diminta. Apakah ruang itu dibuka oleh? Ada juga, tapi masih agak terbatas. Selama ini Pak Wakil selalu menjemput aspirasi ya dalam pantauan kita. Banyak yang demonstrasi. Apakah memang ini menjadi kesepakatan Pak Wakil dengan Pak Bupati? Ataukah pernahkah tidak Pak Wakil memanggil Pak Bupati untuk duduk bersama ketika ada masyarakat yang demo? Karena memang ini menjadi isu bersama bahwa selama ini Pak Wakil terus yang menerima setiap gelaran demonstrasi. Begini, demo itu cara rakyat mau berdiskusi dengan pemimpin. Tidak apa-apa. Kalau saya kan sebanyak-banyaknya itu boleh. Demo itu kan ujungnya tidak ada niat untuk menghancurkan sebuah kehidupan. Tidak ada. Itu cara rakyatnya berdiskusi dengan pemimpin. Jangan lalu ditakat kalau tidak demo berarti penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan itu bagus. Belum tentu. Tidak apa-apa. Sebanyak-banyaknya datang juga dia curhat. Tapi ingat, dia bawa beban pulang itu harus berganti menjadi sukacita. Berarti ada solusi. Baru tanggal berapa? Tanggal 6 Maret. Ya. Nakes datang ke DPR. Satu sisi pemerintah paling alergi kalau dengan demo, sehingga dia tidak pulang dengan sukacita. Pak Wakil bagaimana? Kalau saya jawab pasti pulang dia sukacita. Seperti itu. Saya jamin itu. Karena hal yang sama saya pernah urus guru-guru. Tidak apa-apa. Kalau ada yang belum bisa kita jawab, sudah nanti kami koordinasikan. Kalau memang ada hak dia di sini, berikan. Hak dia apa misalnya? SPK, honornya. Ada juga aspirasi lain. Barangkali kami bisa dipertimbangkan di tes kalau D3K. Itu harapan nanti sambil kita lihat dari kebijakan pemerintah pusat. Tapi apa yang menjadi hak dia saat ini, pertimbangkan untuk diberikan. Demo itu kan mau menyampaikan kebesaran hatinya yang perlu direspon segera oleh atasannya, pemimpin. Kalau bertemu saya pastikan mereka suka cita.